kemarin saya sudah berdiskusi dengan Halo. penugasannya. Saya mau share materi dulu sebentar ya. Jadi supaya kalian ada motivasi gitu. Kenapa sih Bu mata kuliah kewirausahaan ini harus masuk di prodi pendidikan matematika gitu? Apa hubungannya? Kita kan mau jadi guru Bu, kok kita disuruh berwirausaha gitu ya. Nah, ini saya hanya akan menjelaskan sekilas saja karena saya rasa mungkin untuk pengetahuan-pengetahuan dasar kalian mungkin sudah punya ya. Oke, yang ingin saya tahu dulu deh, coba siapa di antara kalian yang sampai hari ini kalian punya penghasilan sendiri, jadi di luar dari orang tua, di luar beasiswa atau apapun itu. Boleh raise hand. Saya mau melihat gitu, sejauh mana sih kalian sudah bisa menghasilkan materi gitu ya, padahal kalian belum lulus S1. Oke, silakan raise hand aja, saya mau ngecek. Ada Diki, terus ada siapa lagi di sini? Jadi kalian punya penghasilan gitu ya, penghasilan sendiri di luar dari orang tua, beasiswa, KJP, atau apapun itu. Terus ada Haikal. Ada lagi nggak yang lain yang sudah punya penghasilan sendiri? Oke, ini ada Aura ya. Dulu pernah nggak apa-apa. Jadi walaupun udah nggak berjalan lagi juga nggak apa-apa. Yang penting pernah merasakan menghasilkan uang gitu. Ada lagi? Nggak ada? Oke, sekarang saya mau tanya dari Diki dulu. Halo Diki, Ya, eh Ibu. penghasilan sampingan kamu dari mana? Saya ngojek ya, Bu. Sampai Ada sekarang ya? ada langganan, ada online juga ya, Bu. Oh, berarti kamu nggak ngekos ya? Jadi rumah di sekitar UNJ gitu? Enggak, saya ngontrak di Bekasi. Oh, gitu. Sampai sekarang masih berjalan ya? Masih, Bu, masih berjalan. Oh, Alhamdulillah. gitu. Lumayan ya, bisa membantu buat ya, buat transport kuliah, buat jajan-jajan gitu Diki ya, di luar uang yang dikasih sama orang tua. Oke, Iya, Bu. good. Berikutnya Haikal. Penghasilan sampingan apa, Kal? Halo Ibu, Ya, Haikal ini bimbel Bu, oh bimbel di rumah? enggak di suatu tempat bimbel. Oh, jadi tutor ya di Iya tempat betul, bimbelnya. Oh, gitu. Masih berjalan sampai sekarang. masih Bu. Hitungannya masih baru sih. Oh, masih. Pencet, sorry. Oke, tadi bagus. Terima kasih Haikal. Tadi ada Aura. Aura, halo. Usahanya apa, Ra? Saya pernah ini Bu jualan mochi sama dapat job nari, jadi saya dapat uang juga. Iya, iya, oke. Saya tahu kok.
Dulu waktu zaman saya sekolah juga banyak tuh teman-teman saya jadi suka kalau weekend gitu ya kalau ada orang hajatan gitu atau ada event apa gitu jadi suka jadi kayak penari gitu kalau lagi ada event dipanggil dibayar gitu kan jadi nggak tentu tapi biasa kalau tiap weekend rame gitu ya. Nah itu bagus ya jadi ada penghasilan sampingan yang bisa membantu perekonomian kalian minimal buat diri kalian pribadi gitu ya. Kalau bisa akan lebih baik jika mungkin bisa diberikan ke orang tua atau mungkin bisa kalian tabung gitu ya. Kali untuk merencanakan nanti mau ngambil S2 Bu abis ini tapi cari kerja kan sekarang agak sulit gitu. Jadi saya mau menabung dari sekarang. Jadi ketika nanti lulus S1 saya udah punya cukup tabungan buat melanjutkan S2 gitu. Di samping pasti kalian bisa dapat beasiswa ya. Kalau di negeri itu eh, nggak khawatir gitulah beasiswa itu gampang gitu ya. Nah, jadi kalian pasti sering melihat ya, sering banyak melihat postingan-postingan gitu, entah itu di Instagram atau di sosial media apapun gitu. Banyak sekali postingan yang menunjukkan antrian para pelamar kerja gitu. Antrian tuh sampai panjang banget, sampai nggak tahu deh berapa puluhan meter itu ya di pinggir trotoar tuh ngantri. Yang antrinya mungkin bisa ribuan, tapi padahal yang dibutuhkan mungkin hanya beberapa puluh saja. Ibaratnya kalau kita belajar peluang kan, peluang dari sekian puluh berbanding sekian ribu itu sangat kecil sekali gitu ya. Jadi harapan saya gitu ya, mahasiswa-mahasiswa sekarang itu tujuan kuliah itu jangan hanya saya kuliah supaya mudah dapat kerja gitu. Jangan hanya seperti itu. Bedanya apa kayak kalian kuliah S1 dengan SMA? Kalau goals kalian hanya sebatas ingin mendapatkan pekerjaan. Intinya mah kalian tetap jadi yang disuruh-suruh orang gitu. Setinggi apapun pangkat kalian, tetap kalian kalau punya atasan ya kalian akan jadi bawahan gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian bisa usaha sendiri gitu, nah, itu akan lebih bagus. Jadi, apalagi kalian bisa dua-duanya. Mungkin bisa bekerja juga dan bisa usaha sendiri, berwirausaha sendiri. Jadi, ibaratnya gini, kalau berdasarkan pengalaman saya, ini sharing sedikit gitu ya, sebelum kita masuk ke materi. eh saya itu juga dulu ketika lulus SMA di tahun 2010, itu saya sudah mulai ngelesin gitu. Ngelesin ya kecil-kecilan anak-anak tetangga gitu, anak SD gitu di rumah, datang ke rumah gitu. Jadi anak SMA, saya baru lulus SMA sambil kuliah S1 tapi sambil ngajarin anak-anak SD kelas 1, kelas 2 gitu kan ibaratnya masih gampang gitu ya. Dari 1, 2 orang lama-lama nambah, saya sambil kuliah S1, muridnya nambah, 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 akhirnya dari 1, 2 orang, dari mulai di ruang tamu, dalam kurun waktu sebentar, sebentar ya, saya ada tamu dulu.
Oke, kita lanjut ya. Jadi ini sharing sedikit gitu. Jadi supaya nanti kita tahu gitu. Sebenarnya ada plus minusnya gitu. Ada ya enaknya di wirausaha, tapi ada juga saat-saat yang nggak enak gitu ya. Karena itu udah jadi satu paket gitu. Jadi dulu ketika tadi saya lulus sekolah itu, saya ngelesin anak-anak tetangga gitu ya, 1-2 orang dari mulai di ruang tamu. Nah, entah itu pada tahu dari mana, jadi hampir semua anak-anak satu komplek itu jadinya les karena tempat itu nggak cukup, di rumah saya tidak cukup. Akhirnya saya beranikan untuk sewa rumah itu dalam kurun waktu sekitar 2 tahun ya, 2 tahun dari saya lulus. Jadi 2012 itu saya memberanikan diri gitu, modal pas-pasan, pokoknya modalnya dari itu aja, saya nggak nambah sama sekali. Jadi benar-benar modalnya dari anak-anak hasil bayar SPP itu saya tabung, saya kumpulkan untuk sewa bangunan gitu ya, rumah di komplek itu, rumah sederhana. Untuk les, nah dari 5-10 siswa, lama-lama lumayan banyak hingga sampai 200 siswa. Nah, karena di satu cabang itu sudah tidak mencukupi gitu, tapi permintaan atau pendaftaran baru itu banyak gitu, akhirnya saya nekat, saya beranikan diri lagi gitu dari uang yang sudah terkumpul, saya buka cabang kedua, buka cabang ketiga, hingga akhirnya saya punya 4 cabang dengan total siswanya kurang lebih 500 sekian. Dan itu prosesnya lumayan panjang, dari mulai 2010 hingga di puncaknya 2016. 2016 itu saya punya 4 cabang dan punya beberapa guru gitu ya. Kalau misalkan ditanya, bagaimana Bu cara memanagenya? Padahal saat itu ketika saya lulus S1, kebetulan saya langsung mendapat tawaran ngajar di salah satu sekolah negeri gitu ya di sini. Sekolahnya lumayan favorit juga, nambahlah lagi tuh anak les dari murid-murid yang saya ajar gitu. Karena saya ngajar matematika, jadi anak-anak juga les, dan lesnya nggak hanya matematika gitu. Jadi kebetulan saya bisa ngajar fisika dan kimia juga, jadi mereka lesnya matematika, fisika, kimia gitu. Jadi karena banyak pilihannya, muridnya nambah banyak, ya akhirnya tidak kepegang gitu ya. Dan itu puncaknya di tahun 2016 gitu. Nah, dari situ apa namanya? Kalau ditanya penghasilan ya lumayan gitu, tinggal dikalikan saja dari sekian banyak, dikali misalkan bayarannya itu nih untuk kalian yang mau coba buka bimbel gitu ya, strategi-strateginya. Karena saya dulu pernah mengajar bimbel juga. Jadi ketika saya malam itu bimbel di rumah, ketika S1 ya siangnya saya bimbel di luar juga. Jadi saya ikut kerja gitu sama orang yang punya bimbel. Bimbelnya juga nggak bimbel besar, bimbel rumahan juga. Dan dari ketika saya kerja itu tidak hanya sebatas kerja. Saya kerja ngajar dibayar pulang. Tapi saya coba mempelajari bagaimana sih cara mengelola atau memanage sistem bimbel itu ya, dari mulai keuangannya, sistem pembelajarannya, sistem penggajian gurunya tuh bagaimana saya pelajari hingga saya ngerasa wah kayaknya pengetahuan saya sudah cukup nih untuk mempelajari hal-hal apa saja gitu yang harus saya aplikasikan di bimbel saya. Saya resign dari tempat bimbel itu dan saya aplikasikan di bimbel saya, tentunya dengan inovasi-inovasi yang harus lebih unggul gitu kan. Kalau kita bersaing kita harus punya suatu keunggulan. Jadi kalau kalian sekarang ada yang sudah bekerja di bimbel, jadi jangan hanya sebatas kerja, selesai kerja pulang gajian dapat duit. Jangan sebatas itu. Kalian harus punya inisiatif. Kalian korek informasi. Kita tidak mencuri ya. Kita tidak mencuri murid, kita tidak mencuri apapun. Kita mempelajari bagaimana sih sistemnya, manajemennya gitu. Sehingga nanti kita bisa adaptasi sendiri di usaha kita gitu. Nanti pasti lambat laun kita akan jadi ibaratnya kayak pengalaman gitu. Banyak sekali pengalaman yang didapat gitu ya. Nah, kembali lagi ketika tadi sudah punya 4 cabang dengan jumlah murid yang 500 dan guru sekitar ada 10 atau berapa gitu ya, waktu itu 12, itu juga ada yang tetap dan ada yang dari luar juga gitu. Saya mempekerjakan mahasiswa gitu, bahkan mahasiswa UI bekerja dengan saya gitu. Padahal saya S1 kan swasta, tapi saya bisa mempekerjakan mahasiswa yang dari yang negeri-negeri gitu ya. Nah, di situ kekuatan kita gitu. Kita bisa menjual nama, oh ini nih tutor kalian tuh kakak-kakak yang berkualitas loh, yang dari univ ini. Akhirnya anak-anak kan jadi percaya gitu ya. Dan dari hasil situ kalian juga harus punya kemampuan manajemen keuangan yang bagus. Jadi percuma kalian punya penghasilan yang tinggi, bisnis yang lancar, kalau manajemen atau literasi finansial kalian buruk. Itu tidak akan jadi apa-apa. Yang ada uang akan habis gitu aja, loss.
ketika kalian punya ide mau buka usaha lagi, udah mentok nggak punya modal apa-apa gitu. Jadi pengelola keuangan itu sangat baik. Intinya jangan konsumtif walaupun penghasilan kita besar. Cobalah berinvestasi gitu ya, investasi yang memang investasinya jangka panjang seperti logam mulia atau mungkin bisa main saham atau apa gitu ya, sehingga suatu saat kalau kita mau buka usaha lagi, kita nggak perlu berhutang untuk mencari modalnya, tapi kita masih punya sisa-sisa tabungan seperti itu. Nah, setelah tadi puncaknya di 2016, lalu 2018 juga masih berjalan, dan saya keterima dosen di UNJ gitu ya, CPNS. Nah, itu sudah mulai saya kurangi gitu, karena mobilitas saya yang terbatas ya, karena kan jarak rumah saya ke UNJ sekitar 2 jam lebih gitu. Terus yang biasa saya ngajar deket rumah, waktu banyak gitu, bisa sampai lesin dari jam 3 sampai jam 10 malam. Nah, sejak di UNJ itu terbatas. Jadi sudah mulai berkurang. Ditambah 2020 pandemi Covid yang mengharuskan semuanya brek, tutup. Jadi yang tadinya lumayan gitu penghasilan ya bisa puluhan gitu dalam 1 bulan, tiba-tiba brek sampai 0 gitu. Jadi ada saatnya kita di atas, ada saatnya juga kita di bawah. Nah, tetapi tadi saya bilang kita harus punya manajemen keuangan yang bagus. Jadi karena masih ada tabungan ya itu nggak terlalu berpengaruh gitu. Ketika setelah COVID saya ingin memulai lagi, saya tidak bingung bagaimana cara mencari modal karena dari usaha sebelumnya itu masih ada tabungan yang cukup untuk kita memulai lagi. Nah, seperti itu. Jadi lebih enak sekarang saya bekerja, saya juga masih punya usaha, itu akan berjalan beriringan gitu. Jadi kalau zaman sekarang itu kalau saya lihat ya, kalau kita mengandalkan hanya dari usaha saja mungkin agak berat ya, karena kan ketika kita tidak bekerja, tidak ada pemasukan selain dari usaha, otomatis kita dari kebutuhan sehari-hari ngambil dari usaha. Yang ada modal kita nanti akan tergerus gitu, jadi tidak berkembang. Nah, lebih enak lagi kalau kita sudah bekerja, kita punya penghasilan tetap gitu ya, kebutuhan sehari-hari dari pekerjaan, sedangkan hasil usaha bisa kita investasikan atau kita tabung. Nah, itu akan jauh lebih baik seperti itu. Nah, untuk kalian mungkin karena kalian sekarang masih di tahap awal ya, sama seperti saya ketika dulu tahun 2011-2012, awal-awal merintis ketika masih menjadi mahasiswa baru, silahkan kalian cari sampingan gitu ya. Mungkin karena sekarang kalian ngerasa, oh saya calon guru gitu, saya punya modal ilmu matematika yang ibaratnya lebih dari orang yang di luar kuliah keguruan matematika gitu. Kalian boleh coba sambil ngelesin gitu. Jadi nggak usah malu gitu. Jangan dilihat nominalnya dulu, misalkan baru 1-2 orang, ada yang bayar 100.000, 150, nggak apa-apa. Anggap aja itu buat pengalaman kalian. Nanti juga penghasilan itu akan mengikuti kok. Sejalan dengan jam terbang kalian. Semakin tinggi jam terbang kalian, pengalaman kalian banyak gitu ya, nanti itu akan mengikuti seperti itu. Jadi kayak tadi Haikal sudah mulai belajar itu bagus banget ya, sudah mulai bimbel di luar. Dan kakak-kakak tingkat kalian juga, saya tuh kalau mau kuliah KP gitu ya, atau mau ada keperluan apa tuh agak susah ngatur jadwalnya. Karena yang mahasiswa 2020, 2021 tuh udah kalau di luar jadwal kuliah mereka udah nggak ada. Jadi udah pada ngajar di sana, ngajar di sana, ngajar di sana gitu ya. Nah, itu sudah bagus. Atau tidak terbatas hanya di dunia pendidikan. Misal kayak tadi ada yang sambil ojek, itu sangat bagus sekali ya. Yang penting kan halal. Ada juga yang kakak kelas kalian tuh, kakak tingkat kalian jual-jual makanan gitu, nawarin ke dosen, itu lumayan loh. Ke teman-teman yang lain juga setiap kuliah saya lihat dia jualannya selalu habis terus gitu. Jadi pokoknya nggak usah gengsi, nggak usah malu, apapun itu selama itu halal dan bisa menghasilkan uang, ya dicoba aja, kenapa enggak gitu kan. Dari yang sedikit lama-lama nanti menjadi bukit gitu, dari pengalaman yang sangat sedikit lama-lama jadi yang sangat berpengalaman. Karena orang wirausaha itu tidak langsung jadi miliuner, tidak langsung jadi orang hebat, pasti dimulai dari bawah dulu. Nah, jadi gitu ya, mindsetnya yang harus diubah. Jadi tujuan kalian kuliah itu bukan hanya untuk biar gampang dapat kerja gitu. Sekarang mah S1 mah udah banyak di mana-mana gitu ya. Pengangguran juga sekarang S1 banyak gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk membedakan gitu ya, kita dengan yang lain gitu. Kita harus kreatif gitu, harus bisa menghasilkan suatu usaha gitu ya. Dimulai dari sekarang. Jadi sebelum kalian lulus, jadi setidaknya kalau kalian sudah lulus tuh kalian sudah tahu ini tuh arahnya mau kemana. Seperti itu ya.
Oke, yang lain yang belum dimulai boleh dimulai dari sekarang. Mau jualan apa, atau mau ngelesin apa, bimbelin apa gitu, terserah ya. Nah, ini ya, jadi kita materi sedikit. Jadi tadi sudah sedikit banyak pengalaman gitu kewirausahaan, bagaimana karakter seorang wirausaha yang jelas harus pantang menyerah, harus kreatif, inovatif dan sebagainya. Yang paling penting yang pertama itu adalah menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha dulu. Karena nggak semua orang itu punya keinginan untuk berwirausaha. Ada mental karyawan, ada mental pebisnis. Ya, kalau kalian nyaman ya kerja dengan orang karena ngerasa yang penting ada gaji bulanan, yang penting ada ini, nah itu namanya mentalnya mental karyawan. Tapi kalau kalian suka tantangan, mau nyoba usaha ini, usaha itu, berarti kalian ada mental calon bos ya, gitu. Nah, ini dari sejarah UMKM ya. Ini nanti bisa kalian pahami sendiri, kalian baca sendiri. Jadi usaha kan tuh ada dua ya. Ada usaha mikro dan usaha makro. Kita mulai dari yang kecil dulu gitu ya. Kalau mikro itu sisi positifnya adalah tahan banting, fleksibel, mandiri, efisien, dan self-financing. Nah, self-financing ini ada plus minusnya gitu. Kalau kalian punya manajemen keuangan yang bagus, maka itu akan maju. Tapi kalau manajemen keuangan kalian buruk, ya itu akan hancur dengan sendirinya. Gitu ya. Jadi mulai dari sekarang kalian harus banyak mengikuti kelas-kelas seperti kelas melek finansial atau apa, itu banyak sekali ya kelas-kelas gratis seperti itu. Kadang saya kalau lagi iseng gitu, lagi waktu senggang di weekend gitu, saya suka ikut kelas-kelas Zoom seperti itu. Ada yang gratis, ada yang mungkin hanya bayar 30 atau 35.000 atau 50.000, tapi bisa membuka wawasan kita tentang keuangan gitu ya. Karena narasumbernya adalah orang-orang yang memang track recordnya sudah bagus gitu di dunia bisnis. Itu juga akan bisa memotivasi diri kita, selain memberi pengetahuan tapi juga bisa memberikan motivasi seperti itu ya. Nah, ini data lama belum saya perbarui lagi. Nah, ini tadi ya yang bekerja dan menganggur gitu ya. Setidaknya kalau kalian berwirausaha, kalian tidak termasuk ke dalam kategori yang menganggur. Walaupun kalian tidak bekerja. Ini juga lulusan ya. Jadi kita tuh di Indonesia tuh tidak kekurangan sarjana. Sangat banyak sekali lulusan S1. Tapi banyak juga yang S1 yang nganggur seperti itu. Ini ya. Jadi menggeluti usaha tidak sekedar ala kadarnya, tetapi dengan keberanian, kegigihan sehingga usahanya tumbuh. Bersahabat dengan ketidakpastian, itu betul banget ya, karena kita hanya bisa memprediksi, tapi yang namanya usaha itu ke depannya tidak ada yang tahu. Maka tadi saya bilang, manajemen diri kita juga harus bagus. Ini untuk usaha ya, nanti bisa kalian baca sendiri. Ini salah satu kata-kata marketing nih, hati-hati jangan terjebak. Ini di sini bagus sekali ya materinya. Nah, jadi dari pengalaman saya, dari mungkin literasi kalian tentang melihat orang-orang yang bagaimana mereka sukses di luar sana gitu kan, banyak banget ya yang di IG tuh yang ibaratnya mereka bisa bekerja dari rumah tetapi tetap bisa menghasilkan materi gitu ya yang hampir setara atau bahkan melebihi dari orang-orang yang tiap hari pergi ke kantor. Jadi mereka ada yang jadi content creator, ada yang menjadi freelancer gitu. Yang penting apa saja itu asalkan bisa menghasilkan ya silahkan dijalani. Yang penting halal seperti itu. Nah, jadi tujuan di mata kuliah ini adalah untuk menumbuhkan semangat berwirausaha kalian. Jadi mental kalian harus ditambah, jangan hanya menjadi mental karyawan, tetapi harus menjadi mental pebisnis seperti itu. Nanti kalian akan berlatih bagaimana membuka suatu usaha, merancang suatu usaha, dan menjalankan suatu usaha gitu. Nah, jadi di mata kuliah ini kalian akan mengerjakan proyek per kelompok. Tetapi sebelum mengerjakan proyek, saya mau share dulu apa saja yang harus kalian lakukan ya sebelum ke proyek itu. Jadi supaya nanti proyeknya tuh nggak mentah gitu. Jadi kalian harus mencari inspirasi dulu. Nah, ini kontrak kuliah kita di 4 kelas yang lain juga sama seperti ini. Jadi pertemuan 1 ya, tadi sudah RPP nanti akan saya berikan.
Ada pemaparan tugas role model, ini belum saya kasih, nanti akan saya kasih. Lalu di pertemuan 3 dan 4, itu deadline ide bisnis dan role model. Pertemuan 8-9, itu deadline proposal bisnis. Pertemuan 10, itu persiapan realisasi. Pertemuan ke-11 sampai ke-14, itu realisasi ide bisnis. Pertemuan 15, tadi ada pameran ya. Dan pertemuan 16, atau biasanya saya lebihkan 1, di pertemuan 17, itu presentasi laporan akhir. Jadi nanti akan ada kelonggaran kalau pekan UAS yang lain 2 minggu, kalian bisa di minggu ketiganya untuk presentasi laporan akhir. Tuh. Nah, jadi di pertemuan 1 sekarang, selain tadi ada pemaparan cerita pengalaman saya, ada bahan sekilas tadi, juga ada tugas yang harus kalian kerjakan untuk kalian paparkan nanti di pertemuan 3. Jadi 2 minggu, pertemuan 3 dan 4 itu adalah memaparkan tugas 1. Nah, tugas 1 itu adalah kalian harus mencari role model dulu dan ide bisnis. Jadi biasanya kita itu akan mempunyai ide, kita tuh punya ide kalau kita udah ngeliat orang. Wah, orang ini kayaknya enak nih, cocok deh. Baru kita kepikiran, kayaknya usaha kayak gitu enak deh, usaha seperti itu kayaknya menjamin gitu ya. Jadi sebelum ada ide bisnis, kita harus punya role model dulu. Jadi kalian bisa mencari role model kalian bebas, siapapun itu. Biasanya sih didapat entah dari YouTube atau dari Instagram. Jadi profilnya kan kalian pasti ada lah ya, ngefans sama orang ini karena kenapa gitu ya. Nah, sekarang kalian cari role model kalian, di mana role model ini adalah orang yang bisa memotivasi kalian dalam bidang bisnis. Tentunya pasti orang itu punya bisnis yang sudah berkembang gitu ya. Nah, kalian cari tuh. Lalu kalian pelajari bagaimana proses dia dalam mengembangkan bisnisnya. Lalu kalian baru kepikiran, oh, orang ini misalkan di bidang makanan nih. Oh, orang ini sukses nih dalam menjual produk makanannya. Bisa kali saya punya ide bisnis ini, tapi tidak boleh mencontek. Kalian hanya menjadikan inspirasi saja, nanti kalian adaptasi sendiri dengan ide kalian. Jadi kayak ide kalian tuh merupakan inovasi dari ide si role modelnya tadi. Jadi jangan 100% dia misalkan bikin apa ya, bikin yang lagi booming apa sih sekarang tuh makanan ya, apa gitulah. Saya nggak terlalu mengikuti. Misalkan bikin yang cake yang di tempat itu lah, yang kayak bittersweet by Najla itu kan waktu itu sempat booming banget ya. Dan banyak yang ngikut-ngikut. Nah, kalian boleh tuh mengadaptasi, tapi tidak 100% semua menunya sama, terus sistemnya sama. Enggak, bisa kalian modifikasi gitu. Misalkan kalau di situ adanya rasanya rasa ini, mungkin saya ingin berinovasi ada rasa lain gitu, yang agak unik gitu ya, sehingga dicari orang. Nah, itu sangat bagus. Jadi tidak boleh 100% hanya mengcopy paste model ide orang saja. Nah, jadi itu tugas kalian di pertemuan 1 ini. Ini bagian dari tugas akhir yang ini, yang pameran gitu. Jadi pertama kalian cari role model, kalian dapat ide bisnis, lalu dari ide bisnis itu kalian matangkan dengan proposal. Jadi nanti akan ada proposal. Proposal ini tagihan di UTS. Jadi pertemuan 8-9 itu kan UTS ya. Jadi UTS kita adalah nilai dari proposal bisnis. Nah, kalau sudah mulai ke proposal, ini adalah tugas kelompok, jadi bukan individu. Nanti akan kita satukan ide-ide kalian, misalkan yang sama-sama ingin mengembangkan usaha kuliner, ya kalian gabung gitu dengan teman-teman kelas kalian yang pengen usaha kuliner. Kalau yang ingin usaha dalam bidang jasa gitu ya, jasa kan banyak kayak bimbel, atau mungkin jasa apa, tadi ojek juga jasa juga kan, atau mungkin kalian jago di bidang IT, kalian menjual jasa, misalkan jasa desain atau jasa apa gitu ya. Terus bidang seni gitu, art gitu ya, kayak bikin hampers, bikin apa gitu, itu kan juga bidang jasa. Nah, nanti akan kita coba gabung gitu. Jadi yang kuliner dengan kuliner, yang jasa dengan jasa, atau yang mana dengan mana. Nah, itu untuk membentuk proposal bisnis ini gitu ya. Tapi untuk tugas pertama yang mencari role model dan ide bisnis itu adalah tugas mandiri seperti itu ya. Nah, ini saya beri contoh. Jadi nanti akan ada satu link khusus untuk kelas ini. Jadi setiap mata kuliah virus itu ya, saya bertahun-tahun mengampu.
itu akan saya buatkan link. Nah, di situ nanti tugas-tugas kalian dikumpulkan jadi satu. Dari mulai perencanaan, proses, sampai produk akhir. Nah, seperti ini. Ini contoh tahun lalu ya, punya kakak tingkat kalian. Ide bisnisnya. Kalian nanti dipresentasikan dalam bentuk seperti ini aja. Nah, dia kebetulan dalam bidang jasa ya, jasa pembuatan hampers dan souvenir. Ini role modelnya. Nah, dia dapat inspirasi dari Instagram. Kalian sematkan di sini link Instagramnya. Dari YouTube ya, kalian sematkan YouTube-nya. Nah, ini ada kemungkinan, jadi ada slide kedua itu adalah role model. Slide ketiga itu adalah tadi karena usaha itu tidak pasti ya, jadi kalian harus memprediksi kemungkinan positif dan kemungkinan negatifnya. Nah, di sini ada kemungkinan positif dari usaha hampers kakak tingkat kalian. Usaha semakin berkembang mengikuti tren, usaha akan bertahan lama dan selalu dibutuhkan, lalu target pasar yang luas. Tapi ada juga kemungkinan buruknya, tingkat kesulitan permintaan klien, biasanya klien ada yang aneh-aneh ya mintanya ya. Lalu pasti banyaknya pesaing serupa, lalu sulit mencari vendor yang dibutuhkan. Misalkan kalau hampersnya rada-rada aneh gitu bentuknya, kadang kita mencari bahan-bahannya tuh agak-agak susah gitu. Tapi kan sekarang banyak sekali marketplace ya. Barang yang aneh-aneh pun yang kita nggak kepikiran sekarang gampang gitu kita cari dijual di sana. Jadi mungkin poin yang terakhir ini masih bisa dicari solusinya gitu. Lalu setelah slide possibility, di sini ada analysis of capabilities. Jadi kalian harus bisa menganalisis diri kalian sendiri. Apa sih sisi positif diri kalian yang bisa mendukung ide bisnis kalian ini? Gitu. Jadi ya bukannya narsis ya, tapi kalian harus bisa menilai diri kalian sendiri. Saya tuh karakternya seperti ini, sehingga saya cocoknya dengan usaha yang begini gitu ya. Jadi jangan sampai kalian menjalankan usaha yang bertolak belakang dengan karakter diri kalian. Misalkan nih, saya tuh tipe orang yang nggak telaten. Jadi kalau kayak ngurus yang kecil-kecil tuh saya paling nggak telaten gitu ya. Nggak mungkin saya tahu karakter saya seperti itu, nggak mungkin saya buka bisnis seperti hampers ini gitu. Karena saya nggak telaten, yang kecil-kecil, yang jelimet itu pusing tuh nggak bisa saya. Jadi saya nggak akan buka usaha hampers gitu. Atau mungkin ada yang, aduh kayaknya saya nggak bakat dimasak deh, walaupun udah belajar berkali-kali, nyoba berkali-kali, tapi kayak rasanya tetap nggak sesuai. Nah, itu ya jangan buka usaha kuliner gitu. Jadi harus disadarkan pada kemampuan diri sendiri. Ada hal-hal dalam diri kita yang bisa kita ubah, bisa kita tingkatkan dengan cara berlatih gitu. Tetapi ada hal yang memang udah begitu, udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu ya. Nah, itu yang harus kalian cari tahu sebenarnya kalian itu maunya seperti apa. Karakter kalian tuh yang mana saja yang mendukung keinginan kalian seperti itu ya. Jadi harus bisa menganalisis diri sendiri. Nah, di sini analisis dia adalah terbiasa berpikir kreatif dan memiliki antusias yang sangat tinggi di bidang kreatif atau handcrafting. Cocok nih untuk orang-orang yang kreatif ya, untuk orang yang telaten gitu. Mampu mengoperasikan software untuk desain, Canva, Adobe Photoshop, dan Adobe Illustrator. Jadi kalau misalkan kliennya minta kartu ucapan atau minta apa gitu, kalian nggak perlu cari vendor gitu, nggak perlu order lagi keluar gitu, kalian bisa mengerjakan sendiri. Kan itu jadi meminimalisir biaya produksi atau modalnya. Lalu manajemen waktu jelas ya, kalau mengerjakan bidang kreatif gini, karena membutuhkan waktu yang agak lama ya, manajemen waktu kalian harus bagus. Lalu modal ini relatif ya, tergantung dari orderannya. Hampersnya itu tipenya apa? Apakah yang premium atau yang biasa gitu. Terus di slide bisnisnya, ada slide berikutnya bisnis plan. Nah, ini rencana bisnisnya ya. Biasanya bisnis hampers ini akan melejit menjelang hari-hari besar tertentu ya. Misalkan kayak mau menjelang puasa, lebaran, Natal, Imlek, atau apapun itu, biasanya kan pesanan yang berupa hamper atau souvenir itu akan meningkat. Jadi harus bisa melihat peluang gitu ya. Kalau misalkan mendekati lebaran ya, berarti kalian harus siap nih untuk menargetkan, oh saya bisa produksi sekian, barang-barangnya, stok-stoknya juga aman gitu ya. Beda kalau kayak hari biasa yang bukan hari-hari besar kan jarang orang kayak kirim kartu ucapan atau kirim hampers-hampers untuk lebaran seperti itu.
Nah, ini product description-nya. Namanya Souvenirs. Jadi kalian harus punya brand ya, harus punya nama dari usaha kalian. Bebas apapun itu, yang penting namanya tuh yang mudah diingat, yang unik, mudah diingat, mudah dikatakan gitu. Jangan yang terlalu aneh, orang ntar nyebutinnya susah gitu ya. Terus ini ibaratnya kayak kata-katanya gitu. Kami membantu mewujudkan keinginan Anda, bla bla bla. Kalian juga harus bikin slogan iklan seperti ini, gitu ya. Nah, lalu ada contoh-contohnya nih. Ini contoh produk yang sudah diproduksi. Nah, ini seperti ini. Biasanya kayak menjelang wisuda gitu kan, pasti banyak nih yang pada pesan gini, kakak tingkat kalian mau yudisium, ada aja yang bawa buket snack, buket apa, buket bunga, buket uang gitu. Pasti ada aja tuh kalau habis-habis sidang. Seperti itu. Jadi ini kalian harus cari harus buat mini katalog seperti ini. Jadi biar ada gambaran klien kalian. Oh, nanti tuh mau pesan yang seperti ini. Tolong dibuatin yang kayak gini ya, yang kayak gini ya gitu. Jadi kalian harus punya katalog ya. Nah, ini targetnya untuk usaha hampers ini, targetnya pelajar atau mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pekerja kantoran, bisa juga organisasi atau company. Nah, ini market strateginya, bisa memberikan diskon, terus promosinya juga bisa lewat sosial media, lalu bisa ada juga kartu ucapan. Jadi, kalau saya lihat trennya gitu ya, zaman sekarang ini konsumen itu lebih achieve kepada packaging, bener nggak? Kalau misalkan kalian lihat, kalian beli produk, contohnya di marketplace si Oren tuh ya, kadang produknya itu biasa aja, atau yang menjual produk itu banyak gitu ya. Tetapi, misalkan produk itu seharga 100.000, misalkan tas lah, tas produksi lokal gitu, 100.000. Tapi ketika misalkan dibeli oleh suatu label gitu ya, produk itu dibuat, dikemas dengan mewah, tapi harganya bisa meningkat jauh lebih tinggi gitu dibanding kita ngasih modal, misalkan kita kasih tadi kartu ucapan, terus kita kemas pakai kardus yang lucu, kasih pita, kasih apalagi tuh yang kertas sobek-sobekan gitu biar kesannya wow, ada glitter-glitternya seperti itu. Jadi tinggal ditambahin packaging yang lucu, yang terkesan premium, harga 100.000 tadi, kalau tas gelondongan 100.000, tapi ditambahin packaging dan segala macam aksesorisnya, itu bisa dijual jadi 170, dan itu nyata. Coba kalian buka, saya sih biasanya belanja di Oren ya, ini bukan promosi ya, tapi menurut pengamatan saya gitu, karena saya juga hobi belanja juga. Salah satu merek, saya boleh nyebutin merek nggak nih? Salah satu merek, dia jual tas anak sekolah gitu ya, dengan produk yang sama, tetapi ibaratnya si toko ini, gimana ya jelasin, jadi si toko ini tuh menjual produk yang sama dengan toko-toko lain gitu ya, motifnya sama, pokoknya sama banget, tetapi tinggal dikasih tag, dikasih mereknya dia gitu ya, anggaplah mereknya A gitu, dia kasih merek, dikasih gantungannya tuh bagus gitu, terus pakai kayak tali rantai kecil, dikasih merek dia lah, dikasih label dia, labelnya bagus, dari apa namanya, mewah lah gitu, dari kayak tembaga kuningan gitu, kayak gold gitu warnanya. Terus dikasih kemasan plastik lagi, plastiknya premium tebel gitu, di plastiknya juga dicetak gitu, ada nama brandnya dia. Terus dikemas lagi pakai kardusnya tuh tebel, bagus banget, nggak nyangka kalau tuh dalamnya tas gitu, kardusnya mewah banget. Terus di dalamnya kardus tuh juga ada kartu ucapan terima kasih, ada voucher. Kalau pembelian berikutnya ini dapat voucher misalkan 10.000, konsumen tuh udah senang kalau cuma segitu doang juga gitu kan. Terus tadi ada kayak sobek-sobekan kertas, terus ada bonus-bonus, kayak bonusnya itu sepele kayak ikat rambut atau apa yang simple gitu. Tapi ketika dikemas gitu mewah gitu. Saya beliin tas anak saya nggak tahu, baru nemu toko yang premium itu, saya nemuin toko itu duluan dibanding toko yang lain. Di situ harganya 175. Ketika udah nyampe di rumah gitu ya, udah bagus nih, unboxing sesuai gitu kan, kemasannya premium, wah bagus. Ternyata pas saya mau review ke sellernya itu kan biasanya muncul ya di bawah pencarian yang pernah kita cari, loh
kok ini ada tas yang sama gitu loh, dengan warnanya sama, merek beda ya pasti, karena kan udah di brand sama yang si toko pertama itu. Kualitasnya sama gitu, deskripsinya sama, ukurannya segala macam sama. Cuma dijual harganya 120.000, tapi ini gelondongan tas doang gitu. Ya di packingnya packing biasa lah, nggak pakai kardus, nggak pakai kartu ucapan. Jadi saya dalam hati agak nyesel juga. Wah, cuman beda dikasih kartu ucapan, dikasih hang tag, terus dikasih apa sih kayak apa namanya, sobek-sobekan kertas, dikasih voucher diskon, dikasih kardus yang premium, dikasih goodie bag, itu bedanya sampai 70.000 sekian gitu ya. Wah, ini pinter juga, maksudnya jadi saya ngerasa, wah ternyata dia pinter juga gitu ya strategi marketingnya gitu. Padahal barangnya sama gitu. Kan kalian juga pasti sering menemukan seperti itu. Terus ada lagi, misalkan produk hijab gitu ya. Banyak loh perusahaan-perusahaan itu memproduksi hijab yang polos-polos yang tanpa label. Jadi kalian bisa pesen label itu sekarang dijual bebas. Misalkan kayak hijab BS itu kan button scarf ya, itu kan labelnya bagus. Nah, bisa diproduksi. Banyak kalian pakai nama kalian sendiri tinggal dijahit, tapi kerudungnya nggak usah. Jadi kalian nggak harus punya suatu perusahaan untuk membuat suatu produk. Kalian tinggal beli aja tuh produk lepasan gitu ya, tanpa merek apa, nanti tinggal kalian branding pakai merek kalian. Ditambahin packing yang bagus. Dari modal 50.000 bisa dijual 150. Yang penting dikasih parfum wangi kan. Bahannya jangan jelek-jelek banget gitu, yang menengah gitu kan. 50.000 tuh menurut saya kalau dari pabrik itu udah bagus gitu. Harga 50.000 tuh udah halus gitu. Terus ditambahin dikasih apa namanya kayak merek metal gitu yang di belakangnya bahan besi gitu, terus dikasih packaging, dikasih segala macam yang premium, udah deh harga 50.000 jadi 150.000. Nah, saya melihat trennya sekarang seperti itu, apalagi targetnya itu adalah target ya anak-anak milenial ke atas gitu yang memang memperhatikan sekali bentuk-bentuk packagingnya, apalagi kalau itu dia boleh ngaduk ke orang lain lagi gitu kan, jadi simple gitu, nggak usah dibungkus lagi, nggak usah dibagusin, langsung aja kirim begini udah dapat kartu ucapan, bisa request lagi kan, langsung kirim ke rumah orang yang mau kita kasih kado. Nah itu kan udah simple, orang zaman sekarang kan maunya simple tapi tetap premium seperti itu. Nah itu bisa jadi salah satu ide bisnis kalian juga gitu. Carilah produk apa yang di sekitar kalian, tadi kan udah ada contoh tas, ada kerudung, atau mungkin produk apa lagi gitu yang bisa kalian sulap dari produk biasa menjadi produk premium dengan meningkatkan penjualan, harganya ditingkatkan 50%. Padahal cuma beli tag kayak gitu nggak nyampe 5.000 itu. Barang-barang kayak gitu. Seperti itu. Mungkin kardusnya aja agak mahal ya. Kalau kardus tebel gitu biasa bisa sampai 7.000, 8.000. Kalau ukurannya yang medium. Seperti itu. Ya, jadi kalau kalian mendirikan suatu usaha, nggak perlu bingung, aduh saya nggak punya modal buat bikin pabrik. Ngapain bikin pabrik? Orang make up aja sekarang udah ada sistem maklon gitu kan. Jadi modal berapa, misalkan modal 15 juta, kalian udah bisa nempelin merek kalian sendiri situ, mau produknya apa, skincare-nya produknya apa gitu ya. Jadi nggak perlu bingung-bingung gaji karyawan, bingung-bingung nyari lokasi, nyari modal segala macam. Sekarang tuh banyak perusahaan yang memang nggak ada mereknya gitu. Jadi kalian bisa nge-branding dengan brand kalian sendiri. Nah itu salah satu ide yang sangat bagus. Jadi modalnya sangat minim sekali, tapi kalian bisa punya brand. Sepatu juga kan gitu ya. Pabrik sepatu yang di Tangerang, dia menjual sepatu tanpa merek. Jadi kita bisa pesen pakai merek kalian sendiri gitu. Makanya kalian suka lihat kan, kayaknya desain sepatunya sama gitu, cuman beda merek, tapi kok harganya beda-beda. Ada yang jual dari 50.000, ada yang sampai 120, seperti itu. Itu kan jadi nggak benar-benar modal dari awal gitu ya. Jadi pokoknya sekreatif kalian aja nanti usahanya, idenya seperti apa. Nah, nanti di akhir itu ketika realisasi di pekan setelah proposal, sebelum kalian mulai menjual kan kalian butuh modal ya. Nanti dari prodi akan dipinjamkan modal sebesar 200.000 setiap kelompoknya. Nah, Bu, 200.000 kan nggak besar gitu ya, namanya juga dipinjemin gitu ya. Jadi kalian boleh nambah sendiri pakai uang, misalkan urunan uang kalian gitu ya, ditambah 200.000 dipinjamkan dari prodi, nanti kalian kembangkan. Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah gitu ya, kakak tingkat kalian dari tahun-tahun sebelumnya, saya pelajari laporan keuangannya, itu dari 200.000 mereka bisa dapat sampai 1 juta dalam kurun waktu 6 minggu. Dari mulai proposal ke laporan akhir biasanya kan 6 sampai 7. 6 mingguan lah.
6 sampai 7 minggu. Itu bisa dapat sampai 1.200.000-nya dibalikin ke prodi setelah selesai, dan sisanya bisa kalian bagi-bagi. Jadi kalian menjualnya bisa eh apa ya namanya, berbagai, bisa beberapa periode gitu. Misalkan dari modal 200.000 nih, penjualan putaran pertama kalian dapat untung 100, jadi 300. Terus waktunya masih panjang nih, target dari bulan ini masih pertemuan ke-16 atau pertemuan ke-17 buat laporan akhir. Kalian puterin lagi modalnya boleh gitu. Nanti minggu depan diputerin lagi dapat 100 untungnya loh. Jadi yang dari modal 200 ya wajar kalau dia bisa berkembang bisa sampai 1 juta. Jadi banyak banget kakak tingkat kalian, malah nggak ada ya yang dapat keuntungannya di bawah 200%. Jadi kalau modal 200 minimal banget mereka tuh dapat 500.000 gitu. Jadi untungnya itu 200 sekian, tapi itu jarang banget itu biasanya kayak gitu. Kebanyakan di atas 500, ada yang 1 juta, 1.200.000 gitu. Jadi kan sekalian kuliah, kalian bisa menghasilkan uang dan buat jadi pengalaman juga. Dan sampai sekarang beberapa kakak tingkat kalian yang pernah kuliah Wirus ini, usahanya masih terus berjalan ya dari modal yang tadi, walaupun modal sudah dikembalikan, tapi mereka masih bisa diputerin dari keuntungan-keuntungan yang didapat. Tuh, makanya kadang suka ada yang jual nasi bakar atau jual kayak basreng dicabein gitu. Jadi belinya kiloan gitu. Kalian cuma tinggal modal packaging aja yang Mika berdiri gitu ya. Atau kalau mau yang ramah lingkungan ya kalian carilah kemasan ramah lingkungan, dikasih stiker gitu, ditempelin, udah deh tinggal dijual gitu kan. Bisa pesan lewat ini gitu. Itu sangat menjanjikan sekali. Biasanya jajanan yang murah itu yang modal sedikit tapi baliknya cepet gitu kan. Karena siapa sih yang nggak doyan sama cemilan gitu kan. Harganya murah dan hampir semua orang itu pasti doyan ngunyah gitu kan, doyan nyemil begitu. Jadi pokoknya kalian sepintar-pintar kalian melihat peluang bisnis yang ada di sekitar kalian, nggak hanya di lingkungan kampus, kalian bisa jual di tetangga atau mungkin di mana gitu, bebas. Jadi pemasarannya tidak tertutup di kampus. Jangan lupa untuk didokumentasikan nanti gitu. Tapi ini untuk awal, berarti tugas kalian hanya ini, membuat slide ini. Nah, bisnis idea. Jadi selain isinya yang saya nilai, tetapi tampilannya juga kan menunjukkan kekreativitasan kalian. Dalam bidang wirausaha, kreatif dan inovatif sangat menentukan sekali. Jadi di sini ada indikator penilaian dari bentuk-bentuk atau desain-desain PowerPoint kalian. Seperti ini kan menarik ya. Tuh, isinya menarik, desainnya menarik. Saya menilainya juga menarik gitu, membacanya enak dibaca gitu. Nggak asal-asalan. Yang ini individu ya. Dikumpulkan 2 minggu lagi di pertemuan ke-3. Jadi tidak setiap minggu kita ada Zoom. Tapi selalu ada reportnya. Jadi nanti saya buatkan folder. Nah, di folder itu sudah ada deadline-deadline-nya. Misalkan tugas 1 berarti ini. Nanti ada updatean dari kalian upload draft-draftnya di situ. Jadi saya selalu bisa menilai setiap minggu, selalu ada penilaian. Gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan melalui tentang tugas ini. Tidak ada? Cukup ya? Oke, saya rasa paham ya. Ini sebenarnya tidak sulit, bukan hitungan matematika. Tapi bagaimana kalian menguji kekreativitasan kalian ya. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti berarti linknya saya kirim ke PJ-nya tadi ya. Nanti tolong diingatkan ke saya. Nanti linknya di situ ada bahan-bahan kuliah, ada contoh yang tadi yang barusan saya share itu saya kasih ke kalian buat rujukan. Ingat hanya buat rujukan, bukan buat ditiru, sama seperti itu ya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya akhiri ya perkuliahan hari ini. Nanti jangan lupa diupdate draft dari tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.